Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Nurhayati SPDI, guru penggerak dari SD Negeri Limanibung, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya yang telah saya lakukan pada SD Negeri Limanibung, Kabupaten Aceh Utara, bertepatan dengan budaya positif, yaitu modul 1.4 dan sesi berbagi. Mari saksikan bersama. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ada yang paksa nggak taruh uang di sini? Nggak ada yang paksa ya? Berarti ikhlas? Ikhlas, bagus sekali. Kalau sudah ada uang di sini. Inilah dana yang sudah terkumpul dari kotak amal, yaitu dari siswa-siswi SD Negeri Limanibung, Kabupaten Aceh Utara, yang telah antusias mengisi kotak amal. Dan dana ini akan kami salurkan kepada anak yatim piatu yang ada di sekolah SD Negeri Limanibung, Kabupaten Aceh Utara, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah kami sepakati bersama. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, semangat sekali ya. Baiklah anak ibu, puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang, sehat badan, sehingga dapat berkumpul di kelas yang berbahagia ini. Nah, tujuan ibu mengumpulkan anak-anak ibu semua pada pagi yang berbahagia ini, yaitu untuk menyaksikan apa yang telah kita kerjakan di
sekolah kita selama ini, yaitu mengisi kotak amal, ada? Nah, ada yang bersedekah? Ada. Alhamdulillah, dan sedekah kita sudah terkumpulkan. Dan hari ini Ibu ingin bagikan dengan kalian semua menyaksikannya, yaitu kita bagikan kepada teman-teman anak yatim piatu yang ada di sekolah kita, dan itu adalah merupakan wujud kalian mau berbagi, berempati terhadap teman-teman yang yatim piatu ada di sekolah kita. Baiklah, di sekolah ini ada 5 orang yang akan menerima dana tersebut. Jadi untuk yang pertama Ibu panggilkan anak yatim yaitu Putri. Silakan bangun, Nak. Buka. Ini Ibu suruh silakan uangnya ya, sama temannya sebagai ini mewakili saja ya, mewakili, tidak mungkin semua pegang amplop ya. Rasa elek. Silakan. Ini apa ini sana? Minum dia. Ini adalah berbagi kalian. Ya, bagus. Alhamdulillah. Baiklah anak ibu semua, kita untuk mengawali semester ini kita akan buat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas kita untuk membuat sistem ataupun iklim kelas kita lebih nyaman untuk kita belajar. Bagaimana? Setuju nggak? Setuju. Ya, bagus. Kalau begitu, Ibu akan bagikan kertas post-it ini. Di sini tuliskan masing-masing kesepakatan kelasnya. Siap? Siap. Ya, bagus. Sekarang Ibu bagikan ya. Silakan dituliskan satu orang satu. Ya, silakan dituliskan. Ya, nanti kalau sudah siap kita tempelkan di papan tulis. Ya, di sebelahnya. Nah, ya, silakan dituliskan dulu. Sebelah sini nggak? Iya, oke. Kita tunggu kawannya yang belum siap semua buatnya. Ya, bagus. Kalau siap coba bangun Bang. Silakan. Bang Syamki, coba dibaca. Iya, bagus. Ini kesepakatan kelas yang dibuat oleh Bang Syamki, yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Bagaimana, setuju? Setuju. Ya, bagus. Silakan ditempelkan. Lanjut, Pak Mat. Iya, bagus. Tidak berbicara di kelas. Maksudnya apa nih? Harus tutup mulut semua di kelas? Bukan ya. Harus menggunci mulut selagi waktu belajar. Guru menerangkan pelajaran. Ya kan? Ya, silakan ditempelkan. Silakan, lagi. Buat PS di rumah. Ya, buat PR di rumah, nggak di sekolah. Setuju nggak? Setuju. Bagus sekali buat PR-nya di rumah. Silakan ditempelkan. Ya, siapa lagi? Silakan, Putri. Menjaga kebersihan kelas. Bagaimana? Setuju nggak? Setuju. Ya, kebersihan adalah sebahagian dari iman. Jadi kebersihan diri, kebersihan sekolah, kebersihan kelas itu paling utama ya. Ya, bagus. Setuju nggak nih? Setuju. Ya, silakan ditempelkan. Yuk, silakan bangun. Satu lagi siapa? Pren. Abangnya Pram ya. Boleh silakan.
Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini telah kita duduk bersama di sekolah kita yang kita cintai ini. Yaitu tujuan saya adalah untuk ya ibu semua untuk berkolaborasi. Artinya sama-sama kita membangun sekolah ini ke arah yang lebih baik, ya. Jadi sekolah penggerak insya Allah ke depan. Di mana sekolah kita nanti akan ada kurikulum yang akan menggerakkan semua siswa dan guru untuk menjadi sebuah sekolah, disebut nanti sekolah penggerak. Nah, jadi ada ramai kita nanti, ada lagi dibuka nanti ikut semua. Apalagi yang mudah-mudahan nanti ikut semua. Ya, itu saya di sini mengajak yang masih sportif ya, kita kolaborasi bersama, kerjasama. Kalau saya sendiri tentu tidak sanggup untuk membangun sekolah ini, jadi sama-sama kita akan membangunnya. Ya, baik, terima kasih. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur panjang, sehat badan, sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat dan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Limanibo, Kabupaten Aceh Barat. Yang saya hormati kepada ibu-ibu guru yang telah sekiranya duduk dan menemani saya di sini, yaitu tujuannya untuk sharing ataupun kolaborasi aksi nyata saya dalam rangka pendidikan CGP saya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru yang telah berkumpul di sini. Baiklah, untuk mengakhiri acara, sama-sama kita membacakan doa dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Oke, kita selesai. Jadi yang ingin saya sampaikan, ini adalah aksi nyata yang harus saya buat, di sharing dan membagikan atau inisiasi bagi ilmu. Nah, di sini perlu saya minta maaf dulu terlebih dulu pada ibu ini, karena orang ini adalah senior saya semuanya, Bu. Ya, orang ini sudah lebih tahu, pengetahuannya sudah lebih banyak, maka dari masa ke masa sudah mengetahui banyak hal tentang siswa. Jadi saya hanya membagikan sedikit ilmu yang sudah saya peroleh dari pendidikan CGP. Jadi sebelum menjalankan awal kita, saya ingin melihat siapakah kita, Bu. Jadi saya kita, coba Ibu gambarkan satu benda, Bu, yang mencerminkan diri Ibu. Satu benda saja digambarkan, ya. Bisa mengerti, Bu, ya? Ya. Nanti saya juga akan ikut menggambarkannya. Waktunya 1 menit aja, Bu, ya, tidak lama ya. Satu gambar yang mencerminkan diri Ibu. Siapakah diri Ibu? Jadi terungkap dalam satu gambar. Baik, selesai, Bu? Ya, siap ya? Oke, sebelum saya menunjukkan gambar saya ingin melihat dulu gambar dari Ibu. Siapa yang mau tunjukkan gambarnya? Ya, bagus. Ibu Nuraini. Baik, silakan. Ya, ada kacamata. Ibu Nuraini menggambarkan kacamata. Filosofinya apa, Bu? Silakan Ibu utarakan. Apa filosofi kacamata ini yang menggambarkan diri Ibu dari kacamata ini? Karena saya kekurangan
karena saya sudah tua, tidak bisa melihat, tidak bisa membaca, saya gambar kacamata supaya saya pakai kacamata bisa melihat apa yang saya tulis. Ya, bagus. Ibu-ibu ingat ya apa yang dibicarakan sama Bu Nur ini. Baik, siapa lagi? Ibu. Ini gambar perahu. Ya, ini gambar perahu. Silakan dibicarakan. Saya adalah sebagai pendayung sebuah bahtera yang saya jalani sekarang supaya yang saya dayung menuju ke sini. Ya, bagus. Saya bawa ya, Ya, akan menuju ke sebuah tempat. ya bagus sekali ya. Ini adalah sebuah nahkoda ya. Iya. Ya. Baik, siapa lagi? Siapa lagi yang mau mengutarakannya? Ya, Ibu Reman. Ini sebuah tabung. Apa yang terada filosofi di dalam tabung ini? Kalau tabung ini merupakan benda uang yang dapat disimpan semuanya di situ. Baik ilmu dari semenjak kecil kita belajar, kita bisa simpan di dalam tabung itu sampai kita meninggal. Ya, bagus sekali. Semua ada filosofinya. Siapa lagi? Ada? Nah, baik, sekarang saya tunjukkan filosofi saya. Saya menggambarkan garam. Garam ya. Garam adalah sebuah benda yang dibutuhkan dimanapun. Ya, tidak ada garam namanya hambar ya. Jadi saya ingin diri saya bermanfaat dimanapun saya berada. Ya, baik. Ini hanya sekedar seringan saja ya. Bisa dengar ya. Siapa Ibu Nur ini, siapa guru kelas kita hari ini ya. Baik, selanjutnya kita masukkan ke dalam materi. Ini terlebih dahulu dan minta maaf sekali lagi ya Bu ya. Saya di sini bukan menggurui Bu, bukan mengajari, tapi hanya ingin berbagi ya. Nah, kita masuk pada materi. Jadi akhir-akhir ini sering kita dengar kata-kata guru penggerak ya. Apa itu guru penggerak? Nah, ya. Sekarang kita akan melihat apa pengertian guru penggerak. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mampu menumbuh kembangkan murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya. Jadi itulah yang dinamakan dengan guru penggerak. Jadi orang yang terus-menerus mengaktifkan, memberikan pendidikan kepada murid dan guru ataupun pendidik lainnya. Baik Bu, sekarang kita lanjutkan. Nah, di dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3 semboyan yang diutamakan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu Ingarso Sangtolodo. Ini yang ditulis dalam bahasa Jawa. Jadi apa arti Ingarso Sangtolodo? Guru di depan memberi teladan. Jadi kita adalah guru. Kita adalah orang yang memberi contoh teladan yang baik. Kepada siapa? Kepada semua orang. Bukan hanya murid kita. Tidak hanya orang-orang di lingkungan kita, tapi kepada semua orang. Terutama murid kita akan menyontoh, akan memberikan contoh teladan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Semuanya akan dicontoh oleh murid-murid kita, Bu. Jadi berilah contoh yang baik. Karena siswa kita akan memperhatikan kita. Ada siswa yang kritis, ya, yang kritis thinking. Jadi berpikir dia kritis. Kadangkala kita masuk kelas, dia akan berkata bagaimana? Wah, ibu hari ini cantik sekali. Nah, itu adalah salah satu perhatian anak kita kepada kita. Nah, dia akan mencontoh. Jadi kita sebagai guru harus menarik, Bu. Harus confident. Jadi setiap kita di sini memberikan contoh yang baik. Dari segi perkataan kita, perbuatan kita, dan penampilan kita akan dicontoh oleh putra-putri bangsa ini, Bu.
Lanjut. Kemudian ada lagi. Nah, yang kedua, semboyan dari Ki Hajar Dewantara yaitu Imadia Mangun Karsa. Di tengah guru memberi dorongan. Setiap siswa Bu ada semangatnya, ada patah semangatnya. Maka tugas kita apa? Beri mereka dorongan agar mereka lebih minat lagi belajar, lebih giat lagi untuk belajar. Baik, kita lanjut kepada yang ketiga yaitu Tupuri Handayani. Ini adalah semboyan yang ketiga yang sudah digunakan oleh pendidikan kita yaitu Tupuri Handayani. Apa artinya? Di belakang memberi semangat. Nah, ketika siswa kita sudah tidak semangat lagi dalam belajar, maka kita memberi semangatnya dengan memberi motivasi, menggambarkan apa yang akan dilakukannya ke depan. Dia akan termotivasi kembali untuk belajar. Kita akan tanyakan, kita perhatikan latar belakangnya, kenapa dia tidak semangat, kenapa dia lesu hari ini. Jadi kitalah orang yang pertama menjadi pemberi semangat bagi putra-putri sekolah kita. Kemudian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menuntun segala kodrat anak, yang memberikan kebebasan kepada anak, dan guru adalah menghamba daripada anak. Bagaimana dikatakan menghamba daripada anak? Artinya kita memberi kebebasan untuk mereka berpikir, mereka berkreasi. Itu adalah kebebasan yang diutarakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, setiap anak yang dilahirkan ada kodratnya masing-masing Bu. Sebagaimana kita ketahui dulu, anak yang dilahirkan adalah kertas kosong, ya. Padahal anak itu adalah kertas yang sudah terisi Bu. Ya, dilahirkan dalam keadaan yang sudah mempunyai bakat, sudah mempunyai suatu yang ada di dalam dirinya. Jadi bukan lagi kertas kosong. Dulu kita pahami bahwa anak-anak itu adalah kertas kosong. Maknanya apa? Itu dalam hal kesuciannya. Nah, jadi dalam hal kesuciannya, anak-anak itu bagaikan kertas putih polos yang belum ada noda. Seperti sabda Rasul kita. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul kita? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu suci. Fa'abawahu au yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menyahudikan, menasranikan, dan memajusikan anak tersebut. Nah, itu dalam hal kesuciannya. Sedangkan dalam hal bakat dia sudah ada dari sejak lahirnya. Nah, sekarang kita lihat guru adalah bagaikan petani yang tugasnya apa? Bercocok tanam di sawahnya. Nah, tugasnya adalah bercocok tanam. Apa yang ditanam? Padi. Jadi sekolah ini adalah ladang kita untuk kita bercocok tanam, untuk menyemai padi-padi kita atau benih tanaman kita, yaitu siswa. Maka siswa ini adalah benih tanaman yang kita harus pupuk, harus kita siram, harus kita rawat dengan baik agar supaya mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Lanjut. Pada materi inti kita yaitu budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai yang baik yang kita terapkan atau kebiasaan yang baik yang kita terapkan pada siswa-siswi kita yang ada di sekolah ini ataupun SD Negeri 5 Nebong. Jadi kita akan menerapkan budaya positif kepada mereka di setiap perkataan mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka, tingkah laku mereka. Semua kita akan berikan kebudayaan yang positif. Supaya apa? Hasil panen yang kita raih nanti seperti yang diutarakan tadi akan sangat bagus. Kemudian mengembangkan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang akan kita tumbuhkan dalam budaya positif ini yaitu intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya apa Bu? Jadi
Motivasi yang tumbuh itu dalam diri siswa itu, bukan di luar, bukan guru, bukan siswa lain, tapi motivasi yang harus timbul dari dalam diri siswa itu sendiri agar supaya apa? Kalau motivasi tumbuh dari dalam diri itu akan berjangka panjang. Kalau dari luar itu akan berjangka pendek. Artinya anak ini bukan dengan kesadarannya sendiri melakukan suatu kebaikan. Next, kita lanjut. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif. Nah, kata-kata disiplin positif yaitu apa yang terbayang di benak kita. Nah, di sini harus ada kata-kata disiplin positif ya. Setiap kata disiplin itu adalah memiliki arti kita sendiri yang mewajibkan dan segala-galanya. Nah, kemudian disiplin itu bisa disebut dengan tata tertib atau peraturan. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Peraturan yang akan kita lakukan adalah salah satunya kalau di sekolah, kalau di kelas kita bisa membuat keyakinan kelas. Jadi dengan keyakinan kelas kita akan memperoleh disiplin yang baik pada siswi kita di kelas nanti. Jadi keyakinan kelas itu sudah saya buat Bu. Jadi ada contohnya sudah saya tempelkan. Jadi bisa dilihat dan Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih bagus lagi mungkin nantinya. Jadi itu sebagai contoh aja sudah saya buat di kelas-kelas yang sudah saya masuk dan sudah ada. Jadi bisa dijadikan sebagai contoh ya Bu ya. Kemudian ini pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu tidak perlu banyak Bu, tidak usah banyak. Ya, kalau dulu kita ada ruang kontrak belajar. Kalau sekarang kita sebutkan dengan keyakinan kelas. Nah, jadi siswa dapat mudah mengingatnya ya. Nah, kemudian tidak usah banyak, harus dia berupayakan melaksanakannya sendiri. Ya, kita akan berkolaborasi dengan siswa-siswi kita. Nah, jadi buatnya bukan guru, tapi siswanya sendiri, dari siswa untuk siswa dan siswa yang melaksanakannya. Jadi kita adalah pengontrolnya saja, ya. Nah, kemudian kita lakukan kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk melaksanakan kedisiplinan itu tentu saja manusia ini mempunyai kebutuhan dasarnya. Lalu apa saja kebutuhan dasar siswa kita? Yaitu ya ingin mendapatkan apa? Kebutuhan hidup ataupun ini dia ya yang sudah ada di papan, coba Bapak Ibu perhatikan, yaitu kebutuhan untuk hidup. Kemudian butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian butuh kebebasan ataupun freedom. Tidak ingin dikekang, ya. Semua orang tidak ingin dikekang. Kemudian butuh kesenangan. Kita disebut dengan fun, ya. Kesenangan, hiburan kita perlu. Kemudian ada satu lagi kekuasaan, yaitu power, kekuasaan. Ada orang yang ingin berkuasa. Nah, inilah kebutuhan-kebutuhan yang ada pada diri manusia. Nah, kemudian, ini ada 5 gambar yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yaitu belonging, power, superior, freedom, dan fun. Jadi kelima hal tersebut harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka si anak tidak akan merasa senang, tidak akan merasa bebas dalam belajarnya. Ada contoh Bu? Ada satu contoh ketika siswa melaksanakan satu pelanggaran. Nah, contohnya di kelas A misalnya, ada satu siswa yang melaksanakan pelanggaran. Selalu setiap hari dia meminta makanan kawannya dengan cara paksa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengekang dia? Kita panggil ke kantor dia setiap hari? Nah, kita pelajari dulu Bu. Kita pelajari dulu apa yang menjadi kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar. Sekarang kita akan lihat posisi kontrol Bu. Jadi sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol. Kita akan lihat kita berada di posisi yang mana. Yang pertama yaitu kita ada
sebagai penghukum. Kita akan menghukum siswa setiap kegiatan yang dia lakukan akan kita hukum. Kalau dia bersalah akan kita berikan sanksi. Jadi dan dampaknya apa? Siswa itu akan takut. Siswa itu akan merasa lihat kita bagaikan melihat siapa yang harus saya patuhi sekarang. Jadi tidak ada lagi yang bisa dipatuhi, sudah takut, ya, karena kita sering menghukumnya. Kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah. Jadi setiap yang siswa lakukan salah, begini salah, begitu salah. Siswa nggak tahu mana yang benar, ya. Jadi kita akan berada di posisi yang salah. Dampaknya siswa akan merasa dia selalu salah. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat pada posisi teman. Jadi seorang guru bisa memposisikan dirinya sebagai teman pada siswa-siswinya, ya. Namun nanti ada efek sampingnya juga. Apa? Ketika siswa merasa dia gurunya adalah sebagai teman, nanti dia akan melaksanakan pekerjaannya itu hanya untuk guru tertentu, guru yang dianggap bisa dijadikan teman dia. Sedangkan pada guru-guru yang lain dia tidak mau melaksanakannya. Itu adalah kendala juga, ya. Kemudian satu lagi yaitu posisi sebagai monitor atau pemantau. Kita selalu memonitor siswa, dari mana dia, latar belakangnya bagaimana, kemudian kita harus melakukannya pada konsekuensi yang tertentu. Jadi apa yang dilakukan harus ada konsekuensinya. Nah, itu dia, ya. Kemudian satu lagi ada posisi yaitu yang disebut dengan manajer atau posisi yang terakhir yaitu manajer. Guru mementor di mana murid. Nah, di sini akan lebih bagus, ya. Posisi manajer akan lebih bagus di antara posisi-posisi yang sebelumnya. Selalu memanage siswa untuk berbuat kepada arah kebaikan dengan berkolaborasi, bekerja sama. Dengan cara apa tadi? Dengan cara yang telah kita buat itu dari keyakinan kelas tadi. Kita akan menanyakan apa keyakinan kelas yang telah kamu buat. Apakah kamu yakin dengan apa yang telah kamu kerjakan itu? Dan bagaimana rencana kamu selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, pada posisi manajer ini, guru akan memanage, ya, akan melaksanakan posisi dia sebagai dia bersedia enggak meyakininya memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Kemudian, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan kamu tentang kamu. Dan satu lagi, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Itu kita tanyakan kalau kita seorang manajer ataupun berdasarkan posisi kontrol di manajer. Nah, tugas seorang guru manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita hanya membimbing murid untuk mendapat mengatur dirinya. Nah, seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan mereka pada kelompoknya dengan lebih baik. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jadi adalah cara untuk mengatasi semua permasalahan tadi, yaitu dengan cara validasi tindakan yang salah. Apa yang kita lakukan? Validasi tindakan yang salah. Kita lihat apa mereka, tindakan apa yang salah dari mereka. Kemudian kita menanyakan keyakinan apa yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian satu lagi menstabilkan identitas. Siapa dia? Kenapa dia berbuat begitu? Kita stabilkan. Dengan cara kamu tentu punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya seperti itu. Kalau memang dia punya kebutuhan yang belum terpenuhi, nanti kita lihat dari validasi tindakannya. Keyakinan kelas yang sudah kita buat, sudah kamu jalankan, sudah kita sepakati bersama. Nah, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada sanksi, hanya ada restitusi dan solusi. Jadi bagi sesuatu kita diharapkan tidak melakukan hukuman, tapi hanya melakukan solusi melalui segitiga restitusi. Nah, kemudian restitusi adalah sebuah kita yang terawat di sini tumbuh dan berkembang.
ayah. Demikian juga kita Bu. Yang kita di sini, yang kita rehab di sini adalah anak-anak orang. Jadi dia punya arahnya sendiri. Jadi kita tinggal arahkan saja mereka dan kita berikan mereka itulah pupuk tadi, kita siram, kita airi mereka sehingga menjadi anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik dan berbudi pekerti luhur tentunya, dan mengenal sang Khaliknya, mengenal ayah bundanya, dan mengenal gurunya. Nah, itulah sekelumit yang saya peroleh dari pendidikan saya, dan masih banyak lagi di modul itu nanti bisa saya sharekan di WA grup sekolah ya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dapat saya utarakan pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bu. Mudah-mudahan jadi ilmu seperti yang saya utarakan tadi. Saya adalah bagaikan garam, saya ingin bermanfaat bagi setiap orang. Jadi apa yang saya lakukan semoga bermanfaat. Baik, sebelum saya tutup, ada nggak yang mau bertanya? Boleh ditanyakan. Boleh untuk satu orang boleh, karena berhubung anak-anak kita di luar ya. Masalah tadi kan ada cuplikan sawah, menanam padi. Iya. Kadang-kadang padi yang kita tanam tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Iya. Begitu juga anak-anak. Iya. Ya, kadang-kadang anak-anak yang kita bina Iya. ada yang bagus, ada yang tidak. Ya. Tadi Ibu bilang padi akan membuahkan hasil yang baik, lalu apabila diairi dengan air yang bagus ya. Kadang-kadang sawahnya ini agak mencel ya. Kadang-kadang sawahnya banyak air, banyak pupuk yang tapi hasilnya nggak memuaskan Bu. Iya. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan yang bagus. Jadi di setiap kita ini seperti saya bilang tadi, sawah ini adalah sekolah ini adalah sawah ladang kita. Kita yang kita garap adalah biji tanaman, tumbuh dan berkembang dengan baik. Apabila ada hal-hal yang memungkinkan sehingga mereka tidak tumbuh dengan berkembang dengan baik, ada bakteri di dalamnya, tentu saja ada ular, ya kan? Atau ada air yang kelebihan, banjir. Nah, yang kita lakukan adalah restitusi tadi. Restitusi tadi yang kita lakukan, 3 hal yang perlu kita validasikan. Semoga mereka akan tumbuh seperti yang kita harapkan. Dan ini tidak mudah memang, tidak mudah. Tentu saja sulit. Tapi kita sebagai guru harus optimis dan terus menerus holistik dari bilang, saya bilang secara holistik terus menerus. Nah, jadi tidak ada alasan kita untuk bosan dalam mendidik. Tidak ada alasan kita bosan dalam mengajar. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Oke. Ada lagi? Mungkin waktunya ya. Kasih anak-anak kita di luar. Baiklah, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semua guru, juga sama Bu Rina yang telah sudah membantu saya. Jawab kepada ibu kepala sekolah yang telah mendukung saya dalam menjalani proses kegiatan calon guru penggerak ini. Terima kasih atas dukungan semua Bapak Ibu. Nanti keyakinan kelasnya tolong Bapak Ibu buat di kelas masing-masing, dan yang sudah ada tolong dijalankan. Ya, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bergerak.